Assalamualaikum sahabat KBRI, selamat sore, selamat datang di Facebook Live KBRI Kuala Lumpur. Ya, di sore hari yang mendung ini bersama saya telah hadir seorang tamu spesial. Ya, siapa lagi tamu spesial KBRI kalau bukan Bapak Duta Besar Hermurno. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya, di tengah-tengah lockdown nasional, tapi yang penting kita tetap sehat ya. Mantap, memang Pak Dubes selalu semangat ya. Semoga teman-teman juga semuanya selalu semangat. Ya, pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, walaupun sejak awal Juni ini pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan lockdown, Pak Dubes ingin menyapa keadaan teman-teman semua, bagaimana keadaannya saat ini. Ya, nggak usah ragu-ragu, nanti langsung saja bagi yang punya pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar Facebook KBRI Kuala Lumpur. Ya, tanpa menunda lagi, saya langsung mempersilahkan kepada Bapak Duta Besar untuk menyapa sahabat KBRI semua. Silakan Bapak Dubes. Ya, terima kasih. Ini biar agak jelas suaranya, buka dulu ya maskernya ya. Kan ini dengan distance ya, dengan jarak. Jadi Oke, udah jaga jarak kita semeter ya Pak ya? Lebih kayaknya. Oke, ya, berarti aman insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga negara Indonesia yang di Malaysia ataupun dimanapun berada, selamat sore dan senang bisa jumpa lagi dalam acara bincang-bincang melalui Facebook KBRI. Sebelumnya saya mohon maaf ya, acaranya agak sedikit terlambat karena cuaca buruk di Kuala Lumpur sehingga ada gangguan koneksi internet kita. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih lancar ya. Teman-teman yang saya cintai, sebagaimana diketahui, Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk memperpanjang masa lockdown nasional ya, yang mulai besok sampai dengan tanggal 28 Juni ya, 28 Juni. Dan saya kira ini adalah keputusan yang diambil oleh Kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah penyebaran ya, virus COVID yang kita tahu angkanya masih cukup tinggi ya. Oleh sebab itu saya minta ya dengan sungguh-sungguh agar kita semua yang ada di Malaysia ini mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan Kerajaan Malaysia untuk tetap menjaga dan melaksanakan SOP ya. Mudah-mudahan kita bisa melalui masalah yang cukup berat ini dengan baik ya. Saya paham sepenuhnya bahwa dengan diperpanjangnya masa lockdown nasional ini tentu ada sebagian dari warga negara kita yang cukup terdampak ya. Saya mendapatkan masukan dari teman-teman melalui media sosial, melalui Facebook saya, bahwa ada sebagian dari warga negara kita yang mengalami kesulitan secara ekonomi karena tidak bisa bekerja ya. Kan kita tahu dengan lockdown nasional ini ada sektor-sektor tertentu yang memang tidak dibenarkan untuk beroperasi. Kami paham sepenuhnya situasi ini dan pemerintah Indonesia telah menginstruksikan ya kepada seluruh perwakilan yang ada di Malaysia ya, KBRI, ada KJRI Penang, KJRI Johor Bahru, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan Konsulat Indonesia yang ada di Tawau ini untuk memberikan perhatian semaksimal mungkin kepada warga negara kita, kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ya, terdampak dengan diberlakukannya lockdown ini. Dan dalam membantu teman-teman kita ini sejak awal Juni KBRI bekerja sama dengan sejumlah ormas ya, dibantu oleh sejumlah ormas, paguyuban maupun teman-teman relawan ini sudah melakukan pendataan warga negara kita yang memerlukan bantuan logistik ya, agar tetap bisa bertahan ya selama masa lockdown ini. Sudah banyak yang kita salurkan. Untuk KBRI Kuala Lumpur saja sudah berapa? Hampir 15.000 ya, sampai besok 16.000 ya. 16.000
paket sembako ya yang didistribusikan kepada teman-teman semua. Belum lagi yang diberikan oleh KJRI maupun konsulat yang ada di Tawau. Saya paham sepenuhnya bahwa bantuan ini tentu masih jauh dari cukup ya. Dan saya juga paham mungkin masih ada saudara-saudara kita yang belum terjamah ya dengan bantuan ini. Tetapi saya sudah meminta teman-teman ormas ya untuk terus melakukan pendataan, terus mencari ataupun mengidentifikasi kalau ada saudara-saudara kita yang memang memerlukan bantuan ya. Jadi saya pun sangat berterima kasih ya kepada teman-teman ormas. Ada banyak ormas yang ikut membantu kegiatan pembagian sembako ini, terutama dalam hal pendataan ya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, teman-teman ormas itu sampai pagi gitu ya melakukan pendataan. Dan memang data yang masuk ini banyak sekali ya, bukan hanya 1.000-2.000. Ini data yang masuk luar biasa sehingga kami pun cukup merepotkan ya, cukup kerepotan lah ya. Kalau lihat datanya yang sudah masuk minta bantuan itu seluruh Malaysia ada 44.000 lebih ya. Ada 44.000 lebih. Yang di Kuala Lumpur saja sudah hampir berapa? 30.000 kali ya yang di Kuala Lumpur itu yang sudah masuk ya. 26 atau berapa gitu ya. Tapi inilah yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalau ada yang memang memerlukan bantuan, silakan disampaikan melalui teman-teman ormas, kemudian ada paguyuban, ada orang-orang yang teman-teman yang mengorganisir, dan bisa juga langsung ke KBRI. Kita menggunakan jalur ormas ataupun paguyuban supaya lebih memudahkan untuk pendataan dan juga memudahkan nanti untuk distribusinya. Ini pengalaman lockdown tahun lalu di mana kita kurang terorganisir sehingga dianggap kurang rapih lah gitu ya. Mudah-mudahan kali ini bisa lebih rapi. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa bantuan ini bukan untuk seluruh warga negara Indonesia ya, tetapi bantuan ini adalah bagi saudara-saudara kita yang betul-betul terdampak, misalnya yang sakit ataupun yang kehilangan mata pencahariannya. Inilah yang kita bantu. Jadi saya mohon kepada teman-teman ormas, paguyuban maupun siapapun yang mengorganisir agar prioritas diberikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Kalau memang tidak terlalu membutuhkan, berikanlah kepada yang membutuhkan. Jadi disinilah kita mohon dengan sangat ya, untuk kita semua saling bergotong royong ya, saling membantu. Jangan dilihat ini anggota ormasnya atau ini satu daerah atau bukan, tapi lihatlah mereka ini adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Marilah kita sama-sama bergotong royong gitu ya, bergotong royong agar kita semua bisa melalui masa-masa yang kurang menyenangkan ini ya. Tapi teman-teman yang memang masih memerlukan bantuan, silahkan sampaikan. Tetapi saya mohon bersabar ya, karena ini data yang masuk banyak sekali ya. Kita harus mengolahnya, belum lagi nanti harus cari barangnya, mencari kendaraannya, mencari yang mendistribusikannya. Karena bagaimanapun juga sekarang kan masih banyak virus nih ya di Malaysia. COVID kan masih tinggi. Hari ini masih berapa? 5.000 lebih ya? 4.900, hampir 5.000. Jadi kita pun harus menjaga staf kita jangan sampai beresiko tertular COVID ini. Jadi itu pertama yang ingin saya sampaikan. Bagi yang memerlukan, betul-betul memerlukan bantuan, silakan sampaikan. Namun demikian saya juga mohon dengan sangat bagi yang tidak terlalu memerlukan, mohon diberikan dulu kepada yang memang memerlukan ya. Jangan sampai terjadi kita atau seseorang sebetulnya tidak memerlukan tetapi minta bagian juga ya, minta bantuan juga, akhirnya yang betul-betul memerlukan tidak kebagian karena kan jumlah yang tersedia di KBRI pun terbatas ya, bukan berarti tidak tanpa batas, yang ada pada KBRI pun terbatas. Jadi inilah yang saya ingin tekankan sekali lagi ya, mari
kita junjung tinggi persaudaraan, gotong royong, ya, tolong menolong di antara sesama kita di masa-masa yang sulit ini. Insya Allah kita semua bisa melalui situasi ini dengan baik, ya. Dan kalau ada apa-apa silakan berhubung dengan KBRI ataupun melalui Facebook saya pun boleh juga, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali pertanyaan kepada saya yang disampaikan kepada saya, Pak, ini rekalibrasi kan akan berakhir akhir Juni. Lalu bagaimana? Ini ada lockdown sudah nanti sampai tanggal 28 Juni. Sementara masih banyak saudara-saudara kita yang ingin pulang ke Indonesia karena berbagai alasannya. Nah, untuk yang masalah rekalibrasi ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah memohon kepada kerajaan Malaysia agar diberikan kesempatan waktu, ya, kepada saudara-saudara kita yang ingin kembali ke tanah air, ya. Dan saya yakin pemerintah atau kerajaan Malaysia pun akan mengambil keputusan yang terbaik lah, ya, untuk warga negara asing yang ada di Malaysia, terutama yang Pati, dan juga yang terbaik untuk kerajaan Malaysia. Jadi teman-teman mohon bersabar, ya, jangan terlalu jangan sampai mengambil resiko gitu, ya, dengan pulang melalui jalan yang tidak benar, ya, melalui jalur tikus ataupun melalui kapal-kapal kecil, ya. Mohon bersabar, tenang sebentar. Saya yakin dengan doa dari teman-teman semua, kerajaan Malaysia akan mengambil keputusan yang terbaik, ya, untuk kita semua dan juga untuk kerajaan Malaysia. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang juga ingin saya tekankan, ya, kalau nanti atau ada teman-teman yang mau kembali ke Indonesia, jangan sekali-kali mengambil tes PCR yang palsu gitu, ya. Ini masih banyak dijumpai, ya. Ini banyak dijumpai, masih ada yang mengambil tes PCR-nya itu tidak sesuai ketentuan lah, ya. Jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat, ya, ambil tes PCR itu di klinik yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Ada 1.201 klinik, ya, di seluruh Malaysia yang diakui atau dibenarkan untuk melakukan tes, ya. Mohon diperhatikan, ya, kalau kita menggunakan tes yang tidak benar, apalagi menggunakan hasil tes palsu, itu akan merugikan diri sendiri, akan merugikan saudara, dan juga akan merugikan seluruh atau masyarakat secara umum. Jadi ini tolong diperhatikan, dan kita akan bekerja sama dengan seluruh penerbangan, ya, maskapai penerbangan dan juga angkutan feri untuk memperketat pemeriksaan tes PCR. Jadi nanti kita minta tes PCR-nya itu harus yang ada barcode-nya, ya. Nanti di barcode itu bisa dibaca apakah nama yang tertulis dalam barcode dan yang nama yang tertulis dalam lembar hasil tesnya itu sama atau tidak. Kalau tidak sama tentu akan ditolak oleh maskapai dan juga perinya. Jadi daripada beresiko jangan sampai ditolak, ya, gunakanlah tes PCR yang benar, ya. Jadi ini akan kita seragamkan bahwa seluruh tes PCR ini harus memiliki barcode yang nanti bisa dicek untuk dicocokkan namanya, ya. Ini karena kita mendapatkan laporan dari Indonesia, ditemukan cukup banyak ditemukan hasil tes PCR yang palsu. Bahkan ada yang sampai di Indonesia begitu ininya negatif, tapi sampai Indonesia tes lagi ternyata positif. Dan ini sangat beresiko karena kita tahu, ya, sekarang ini kan ada varian-varian COVID yang agresif gitu, ya, menularnya cepat sekali, ya, dan sangat mematikan, ya, seperti varian India, ada varian Afrika Selatan, varian Nigeria, dan lain-lain. Jadi marilah kita melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia dengan mengambil tes PCR yang benar, ya, jangan yang palsu gitu. Ini tolong betul-betul diperhatikan, dan kita betul-betul akan melakukan pengawasan. Dan ingat, ya,
bahwa apabila menggunakan tes PCR yang palsu itu bisa dikenai pidana loh ya. Kena saman ya Pak? Kena saman itu di Indonesia, ada denda atau kurungan tuh. Kurungan, jadi jangan sampai kita mengambil resiko lah ya. Dan sekali lagi jangan sekali-kali mengambil jalan pintas ya, karena ini sangat berisiko. Kerajaan Malaysia itu memperketat perbatasan ya, kan ada namanya itu operasi benteng ya. Jadi saya lihat tuh di Facebook ada yang menawarkan tuh siapa yang mau pulang dengan jalur lewat belakang gitu ya, hubungi nomor sekian, jangan dipercaya ya. Itu justru akan mencelakakan diri teman-teman sekalian ya kalau ketangkap masuk ke bui, dan juga belum lagi resiko di perjalanan ya. Jadi jangan sekali-kali menggunakan jalur-jalur yang tidak benar. Kemudian pertanyaan lain yang juga banyak ditanyakan kepada saya, Pak, saya sudah punya STO, tanggalnya itu di masa lockdown, kira-kira bagaimana? Apakah saya harus daftar ulang lagi atau bagaimana? Ya, ini sudah kita tanyakan kepada JIM Malaysia ya, di beberapa kantor JIM. Jadi teman-teman yang sudah memiliki temu janji dan terpaksa tidak bisa datang karena JIM-nya tutup selama lockdown, maka nanti setelah lockdown selesai, setelah kantor JIM dibuka, silahkan datang ya ke kantor JIM di mana tempat mendaftar ya, tidak perlu daftar ulang lagi ya. Nanti JIM lah yang akan mengatur siapa yang bisa dilayani hari itu, atau mungkin dikasih jadwal ya. Nanti tentu disesuaikan dengan kapasitas atau jumlah yang dapat dilayani oleh kantor JIM di hari itu. Jadi tidak usah khawatir bagi yang sudah memiliki temu janji ya, tapi tutup, nanti silakan datang pada saat kantor JIM ini sudah dibuka ya, dibuka. Tidak perlu daftar ulang lagi ya, tidak perlu daftar ulang lagi. Mungkin itu hal yang banyak ditanyakan ya kepada saya, tapi yang ingin saya tekankan sekali lagi, di masa lockdown ini mari kita junjung tinggi persaudaraan, tolong menolong ya. Perhatikan kalau ada tetangga kita, teman-teman kita yang sangat membutuhkan, silakan dimintakan bantuan kepada KBRI ya. Dan jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita ya mengambil hak orang lain ya. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita ya. Ini yang saya kira perlu kita hormati bersama, kita junjung bersama ya. Insya Allah dalam situasi seperti ini KBRI dan Ormas dan seluruh komponen masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia akan selalu bahu-membahu ya untuk menolong saudara-saudara kita. Percayalah, kita bisa, kita yakin melalui masa-masa yang kurang baik ini ya. Sekali lagi jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan, jangan melakukan hal-hal yang justru akan mempersulit diri sendiri. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan ya kepada saya, nanti saya coba jawab. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dubes. Ya teman-teman sahabat KBRI tetap semangat ya. Ada yang dari Klang, ada yang dari mana tadi? Banyak, ada yang dari Ipoh, Perak, Terengganu pun semuanya nonton. Selamat sore semuanya. Ya, oke Pak. Ini kan kita udah udah berusaha memberikan bantuan logistik. Tapi banyak yang nanya juga nih di Facebook. Kira-kira kalau yang dari kawasan yang jauh dari KBRI, misalnya di Terengganu, di Perak, itu apakah dapat juga Pak? Gimana caranya supaya mereka bisa minta juga bantuan logistik? Prinsipnya dimanapun juga ya, kalau memang betul-betul membutuhkan, bisa kita bantu ya. Yang memberikan bantuan tidak hanya KBRI Kuala Lumpur, ya, ada konsulat jenderal kita di Penang, ada juga di Johor Bahru dan lain-lain ya.
Kalau jumlahnya dalam satu wilayah itu cukup besar, misalkan di atas 100 paket ya, maka bisa kita kirimkan barangnya dari Kuala Lumpur ya. Oleh sebab itu kita mohon, seperti kemarin itu kita kirim ke Negeri Sembilan dan ke Perak ya. Ada ke Perak itu jauh sekali tuh, jalurnya bukan cuma di Perak di kota, tapi jauh sekali ya, sampai mungkin ada 4 jam perjalanan gitu ya. Pun kita kirim ke sana. Oleh sebab itu, kalau yang jauh-jauh itu sebaiknya diorganisir ya, diorganisir sampai katakanlah 100 ke atas, nanti boleh kita kirim. Tetapi ya, kalau ada yang sifatnya darurat betul ya, darurat betul, jumlahnya cuma barangkali 5, 6, sampaikan saja, nanti kita carikan solusinya. Ya, nanti kita carikan solusi apakah dengan minta tolong warga kita untuk membelikan dulu, lalu uangnya kita kirim atau bagaimana. Yang penting tertolong dulu, ya tertolong dulu. Soal bagaimana caranya nanti itu KBRI yang memutuskan. Karena kita pun sudah banyak juga kerjasama dengan ormas-ormas yang ada di AUMI itu. Mereka pun yang jauh-jauh kirim uang gitu ya, kirim uang, nanti mereka temannya suruh belanja di sana. Jadi itu tetap dapat. Yang penting adalah betul-betul memerlukan. Jangan sampai tidak perlu tapi minta juga. Dan ini juga saya sangat menyayangkan, dan juga saya kira kita sedang pelajari. Ada yang sudah kita bantu ya dengan baik-baik, tapi sudah diterima malah buat hal-hal yang tidak terpuji ya. Misalkan dengan buat TikTok seolah-olah di dalam boxnya itu ada uangnya. Ini akan saya perhitungkan ya, ingat ya. Kita akan melakukan tindakan terhadap teman-teman yang dengan sengaja justru menyebarkan berita bohong ya. Ini berita bohong dan berpotensi menimbulkan keresahan. Karena bisa saja orang lain minta juga uang, padahal itu kan KBRI tidak pernah memberikan uang. Jadi teman-teman ya, jangan melakukan hal-hal yang bodoh gitu ya. Karena kebodohan Anda itu bisa mencelakakan Anda juga ya. Jadi please ya, untuk menjadi hebat, untuk menjadi populer itu bukan begitu caranya ya. Karena itu justru akan mencelakakan diri Anda sendiri, dan kita sedang mempelajari kemungkinan kita mengambil tindakan hukum karena ini sangat merugikan KBRI ya. Saya kira gitu ya. Oke, siap. Jadi teman-teman kalau emang harus jujur ya, selain kita saling di sini mengutamakan persaudaraan, saling tolong-menolong, juga kalau kondisi darurat disampaikan saja dulu ke KBRI. Nanti kalau sudah diverifikasi tentu kita akan bantu. Demikian ya Pak Dubes ya. Iya. Ya, lalu selain dengan mengajukan dengan ormas, gimana Pak? Apakah ada opsi lain untuk teman-teman mengajukan banlok yang darurat? Ya bisa juga, ada yang teman-teman yang individu dia mengorganisir ya, mencatatkan nama-namanya, nama, kemudian nomor ID, kemudian nomor telepon dan alamat ya. Nanti salah seorang yang mengorganisir, kita sebut dengan PIC, nanti ada berapa, 10, 20 atau ada juga sampai 100, nggak apa-apa, yang penting 100 pun nggak apa-apa, yang penting betul-betul membutuhkan ya. 100, 200 tidak masalah, yang penting adalah mereka betul-betul memerlukan. Nanti diorganisir, kirimkan ke KBRI, bisa juga melalui Pak Guyuban atau melalui KBRI langsung ya, bisa melalui inbox Facebooknya KBRI ya, atau melalui nomor pengaduan KBRI ya. Nomornya sudah banyak ditulis, 017 500 7047 ya. Nomornya sekali lagi 017 500 ya 7047 ya. Jadi bisa melalui mana saja. Hanya yang penting adalah karena datanya yang ini masuk banyak sekali ya, mohon bersabar ya. Kita sudah minta tolong banyak bantuan teman-teman ormas, tetapi data yang masuk atau permintaan yang masuk ini jumlahnya bukan 1000 2000, ini jumlahnya puluhan ribu. Jadi mohon bersabar ya. Bukan berarti kita ingin memperlambat, tetapi memang kita kewalahan lah ya, kewalahan untuk mengolah data. Karena data yang masuk kan tidak datang masuk langsung kirim ya, kan harus diverifikasi, harus dibagi per wilayahnya, mencari barangnya untuk dikirim, mencari angkutannya, pembagian tugasnya. Kita pun dalam situasi lockdown harus izin polisi dulu ya, nggak bisa kita ujuk-ujuk nyelonong aja pergi, harus ada surat dari kepolisian, dan ini harus diatur sedemikian rupa ya. Jadi yang penting bersabar, insya Allah kalau memang memerlukan pasti akan dapat ya. Terima kasih.
Terima kasih. Jadi teman-teman sabar ya, kita semua juga di kondisi sulit ini kita harus saling bersabar dan juga saling perhatian supaya semua sama-sama dapat ya. Oke, tentunya yang dapat pun yang harus yang membutuhkan. Lalu tadi Pak Dubes juga sudah menjelaskan ya, kalau Pak Dubes sudah menyampaikan permohonan, sudah merayu pemerintah Malaysia untuk terkait rekalibrasi pulang. Nah, tapi ini masih ada yang nanya nih Pak, apakah ada alternatif lain buat yang pengen pulang? Kalau yang rekalibrasi itu kan untungnya itu bayar komponnya lebih murah ya, hanya 500 ringgit ya. Tetapi kalau mau pulang melalui jalur non rekalibrasi bisa saja, tetapi komponnya itu lebih mahal ya, 3.100 ya kalau overstay-nya atau masa tinggal itu lebih dari 1 tahun. Itu bisa 3. Jadi boleh saja pulang di luar ini, tetapi tentu bayarnya lebih mahal. Tapi kita bersabar ya, kita sama-sama berdoa ya, berdoa dan kita tunggu pengumuman resmi dari kerajaan Malaysia. Tadi ada yang minta diulang tuh nomornya ya. Jadi nomornya adalah 017 ya 500 7047. 017-500-7047 itu nomor untuk menyampaikan permintaan bantuan. Tetapi sebaiknya, sekali lagi, sebaiknya diorganisir ya, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi lihatlah di sekitarnya mungkin ada orang yang perlu bantuan tetapi dia tidak tahu bagaimana menyampaikannya ya. Nah, ini tolong juga dibantu ya. Kita saling bantu-membantu lah ya. Kalau ada orang tetangga kita atau teman kita itu kita tahu memerlukan bantuan, tolong dicatat ya, didaftarkan ya. Nah, ini banyak yang komplain ke saya, Pak itu nomornya tidak aktif. Nomornya aktif, memang karena jumlahnya banyak ya, jadi tidak langsung dijawab ya. Dan ada juga yang sudah dijawab, tapi Pak, saya WA lagi tidak dijawab. Ini kan bukan untuk chatting ya. Ini bukan nomor untuk chatting. Jadi jangan chatting melalui nomor itu. Nanti justru mengganggu yang lain ya. Silakan sampaikan saja ke nomor itu. Nanti petugas pendataan yang akan memprosesnya ya. Jangan Pak nggak dibalas-balas itu. Ya memang nanti dibalasnya nanti setelah diproses semua ya. Ini bukan nomor untuk chatting ya. Ini untuk menyampaikan permintaan ya. Sekali lagi mohon diorganisir lah ya, diorganisir, jangan hanya sendiri-sendiri ya, 1-2, karena akan sulit nanti ngirim sana 1 orang, 2 orang, 3 orang, wah nanti kita nggak selesai ya. Jadi mohon diorganisir. Oke. Jadi sahabat KBRI jelas ya, jika memang membutuhkan bantuan harap diorganisir, jangan satu-satu gitu. Jadi biar lebih cepat juga prosesnya, karena semuanya butuh proses kan. Kita harus masuk datanya, masuk verifikasi dulu, lalu juga diantar, butuh surat polisi segala macam ya. Pokoknya ajukannya kolektif, rame-rame gitu, jangan sendiri-sendiri. Lalu Pak, ini ada yang nanya lagi Pak, kalau orang sakit mau pulang bagaimana? Jadi hari ini saya besok saya akan menulis surat juga ya, memohon agar yang sakit ini kalau boleh diberikan kelonggaran ya untuk mengurus COM atau bagaimana caranya di masa lockdown ini ya. Tapi ini baru besok akan saya kirim suratnya. Dan juga yang banyak permintaan ini yang hamil nih. Jadi hamil Pak kalau bisa jangan melahirkan di sini gitu ya, melahirkan aja di Indonesia saja. Ya ini termasuk yang akan diprioritaskan. Tetapi apabila karena kondisi lockdown ini yang sakit ini tidak bisa dipulangkan di masa lockdown, nanti akan kita prioritaskan pada saat kantor gym dibuka ya. Kita prioritaskan. Jadi kalau yang betul-betul sakit ya, yang betul-betul sakit jangan pura-pura sakit, nanti sakit beneran kalau pura-pura sakit ya. Yang betul-betul sakit silakan inbox ke Facebook saya ya, sampaikan nanti itu yang akan kita prioritaskan untuk penguruskan COM-nya lebih cepat ya. Ini kan sekarang selama ini pun sudah banyak ya yang kita bantu yang mengurus COM di luar STO ya, yang sakit-sakit ini langsung kita proses. Dan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya sekaligus kepada Immigration Malaysia yang telah banyak membantu KBRI ya dalam percepatan pengurusan COM ya, terutama untuk yang sakit-sakit maupun yang rentan lah ya. Jadi saya atas nama pemerintah Indonesia juga
mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Immigration Malaysia ya, yang telah banyak membantu untuk pengurusan COM ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tetap mendapatkan dukungan lah ya dari immigration, karena memang situasinya cukup pelik lah ya, cukup pelik. Oke, makasih Pak Dubes. Jadi sahabat KBRI, Pak Dubes selalu mengupayakan untuk merayu pemerintah Malaysia untuk membantu permasalahan-permasalahan dihadapi oleh sahabat KBRI semua. Lalu ini, barusan ada yang komen itu ya, Kampung Pandan hadir, tetangga saya juga di Kampung Pandan. Selamat sore Kampung Pandan. Ya. Ini Pak, ada yang tanya lagi soal vaksin Pak. Ya. Gimana nih Pak untuk vaksin untuk WNI di Malaysia? Apakah ada rencana kerjasama dengan pihak Malaysia untuk tujuan vaksinasi buat WNI? Jadi begini ya, untuk mendatangkan vaksin itu tidak mudah lah ya, harus ada persetujuan khusus ya. Tetapi kalau kita lihat, dengarkan pengumuman dari kerajaan Malaysia bahwa pada prinsipnya seluruh warga negara asing ya yang ada di Malaysia itu akan divaksin, hanya mungkin prioritasnya agak belakangan barangkali ya, karena warga negara Indonesia yang sudah divaksin pun masih belum terlalu banyak ya. Ini bertahap. Saya sendiri belum nih, saya juga belum divaksin. Dubesnya aja belum, sabar. Belum ya. Kuncinya sabar. Tapi yang warga negara yang punya permit ya, maka itu menjadi tanggung jawab majikannya untuk mengurus vaksinasinya. Okay. Nah, yang menjadi persoalan ini yang tidak ada permit atau yang kosong ya, istilahnya kosong. Nah ini katanya sih akan diberi vaksin, hanya teknisnya seperti apa ini saya kira nanti perlu dibicarakan ya, tapi dari sisi kebijakan secara umum akan divaksin, hanya yang undocumented atau yang kosong ya. Yang kosong ini seperti apa nanti teknisnya, apakah dia datang dulu ke KBRI, kemudian dikasih dokumen, kemudian divaksin atau gimana? Ya, tapi suruh datang nanti takut ditangkap gitu kan dia. Tapi nanti kita akan bicarakan terutama yang kosongan ini ya, yang kosongan kita akan bicarakan. Tapi yang selama kita belum mendapatkan vaksin ya, termasuk saya juga belum dapat, maka jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi memang ini kita harus lebih hati-hati karena sudah ditemukan varian virus COVID baru yang lebih menular ya, menularnya lebih cepat. Jadi kita semua harus hati-hati lah ya, jangan sampai kita tertular ya. Jadi selama menunggu kita tetap jaga protokol kesehatan ya, istirahat yang cukup dan jangan panik berlebihan ya, kita happy gitu ya. Ya dalam suasana begini ya tetap optimis ya, bukan happy tetapi kita tetap optimis, kita positif, jangan banyak mengeluh, karena kalau banyak mengeluh nanti imunnya turun ya, malah nanti kena virus. Jadi kita sama-sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya. Jadi kita dan teman-teman semua kita sama-sama lah ya, kita selalu bersama-sama dengan teman-teman ya. Oke, ya siap. Pak, itu tadi sekian banyak komen, ribuan komen yang bilang Bapak sehat, Pak Dubes terbaik. Ada yang bilang Pak Dubes handsome. Mana nih Pak tanggapannya? Apa efek rambut yang nyata? Untung nggak ada istri saya. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton ya. Ya terima kasih ya atas semua apresiasinya, atas semua doanya. Jadi bukan hanya mendoakan saya saja, tetapi marilah kita saling mendoakan ya, supaya kita semua tetap terlindungi, tetap diberikan kesehatan ya, dan tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Tapi percayalah kita semua akan mampu melewati cobaan ini. Yang penting kita sama-sama. Kalau kita kompak, kita sama-sama, kita saling bantu, kita sabar, jangan marah-marah gitu ya. Kalau marah-marah nanti imunnya malah turun gitu ya. Insya Allah semua bisa kita atasi dengan baik ya. Yang penting kita sama-sama lah ya. Embassy, kedutaan, masyarakat, ormas, paguyuban, seluruh komponen masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia ini kita harus satu padu ya, harus bekerja sama lah ya, bekerja sama untuk saling membantu.
kompak ya Pak, intinya Iya. kita harus kompak ya. Oke, Pak, ini ada yang tanya lagi nih Pak, ini lockdown, gimana temu janji online sambung paspor tanggal 28 bulan ini, sementara kan masih lockdown. Ya, jadi untuk yang temu janji dengan KBRI nanti akan diberi jadwal baru, ya. Tidak perlu daftar ulang, ya. Tidak perlu daftar ulang. Nanti pada saat sudah ada pengumuman akan lockdown akan dicabut, maka kami akan mengirimkan jadwal baru. Jadwal baru ini akan dikirimkan melalui email dan SMS, ya, SMS. Jadi tenang saja, ya, tenang saja, tidak usah risau. Nanti akan kita beri jadwal baru dan tidak perlu daftar ulang lagi, tidak perlu daftar ulang. Kita akan berusaha maksimal untuk mempercepat, ya, mempercepat. Kalau dibikin sekarang pun percuma, imigrasinya juga tutup, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang penting sekarang jaga kesehatan, karena kalau nanti dalam situasi seperti ini rame-rame orang datang ke KBRI, itu justru berisiko, ya, berisiko menular. Jadi yang penting marilah kita jaga kesehatan. Masalah STO tidak usah khawatir, masalah rekalibrasi doakan saja, insya Allah kita akan mendapatkan keputusan yang terbaik oleh kerajaan Malaysia, ya. Jadi kita sama-sama berdoa lah, ya. Oke, siap. Jadi teman-teman tadi untuk jadwal baru akan diberitahukan via email ataupun SMS. Jadi pastikan emailnya jangan dicek, ya, emailnya, lalu SMS juga nomornya jangan berubah-berubah, oke, supaya bisa tahu jadwal barunya. Lalu tadi Pak ada yang nanya Pak, gimana untuk bayi? Apakah ada bantuan Pak? Apa? Untuk bayi? Boleh. Bayi, ya, bayi itu juga boleh jadi di formulir itu kan ada ini, ya. Ada boleh mengajukan permintaan tambahan, ya. Untuk bayi bisa susu atau itu pampers, ya, pakai pampers. Hanya tolong disebutkan usia bayinya, ya, supaya tidak salah jenis itu, ya. Kalau ada yang tadi ada juga yang keluar, Pak, saya udah minta tapi nggak dikirim, mungkin ada keluar. Tapi prinsipnya boleh. Nanti kalau ada permintaan khusus, misalkan untuk susu, ya, susu bayi, ya, bukan susu orang tua nih, susu bayi, ya. Boleh inbox saya, nanti saya bantu lah. Ya, bagi untuk yang bayi bisa langsung inbox ke akun Facebooknya Pak Dubes Hermono, ya, nanti insya Allah. Jadi begini, kalau bayi, kalau nanti barang yang dikirim tidak ada susunya, ternyata dia udah minta tetapi tidak ada, nanti inbox saya. Oke, Ya. siap. Kalau belum dapat baru inbox Bapak. Ya, Oke. tapi prinsipnya boleh mengajukan. Oke, siap. Pak, ini ada yang tanya bagaimana pemulangan WNI yang di Depok? Nah, ini juga sedang kita perbincangkan, ya, perbincangkan dengan kerajaan Malaysia, ya, karena ini kan sebetulnya harus ada kesepakatan dari kerajaan Malaysia, ya, karena mereka kan ada di depo Malaysia, bukan ada di KBRI, jadi tidak bisa begitu saja. Jadi sekarang ini ada skemanya yang akan kita pulangkan lebih dulu, rencananya ini tanggal 24 Juni, ya. Itu adalah warga kita di depo yang masuk kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa saja, ya. Ada perempuan yang punya anak-anak, perempuan dan anak-anaknya, olahraga anaknya, kemudian yang usia emas, ya, usianya 60 tahun, ya, yang udah lanjut, ataupun ada yang sakit. Ini sudah kita data, ya, dan rencananya akan kita pulangkan pada tanggal 24, ya, rencananya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan penerbangan karena lockdown ini. Kemudian ada juga kelompok kedua bagi warga yang ada di depo yang bisa beli tiket sendiri atau keluarganya bisa beli tiket, boleh, ya, membelikan tiket. Istilahnya apa? Menjamin tiket gitu, ya. Yeah. Menjamin tiket. Nah, kalau nanti ada kesulitan untuk tes PCR, boleh diajukan ke KBRI. Nah, kemarin ini sudah ada beberapa yang pulang mandiri itu, ya. Ada 43, kemudian ada lagi 90, ya, yang jamin tiketnya oleh yang bersangkutan ataupun oleh keluarganya. Nanti kalau nggak ada uang untuk tes PCR, pihak depo akan memberitahu ke KBRI. Pak, KBRI ini ada mau pulang tapi tidak ada uang untuk beli untuk tes PCR. Nanti kami yang membantu membiayai tes PCR-nya, ya. Jadi, nah, sisanya ini yang kita rundingkan, ya. Mudah-mudahan kita bisa mencari kesepakatan secepat mungkin, ya. Kita paham, ya, banyak yang sudah masa tahanannya itu sudah selesai, ya. Tetapi juga
persoalannya kan juga di Indonesia ini nggak bisa pulang rame ya, kapasitas karantina dan lain. Yang jelas ini sedang kita bincangkan dengan pihak Immigration Malaysia juga. Oke Pak, ini ada yang tanya lagi, tapi mungkin buat pemulangan mandiri nih ya. Gimana mau pulang ke Indonesia di masa lockdown ini? Kalau pulang, kalau dia punya permit boleh pulang, ya. Penerbangan tetap ada, hanya kadang-kadang saya dengar suka di cancel ya. Tetapi kalau tidak ada permit atau kosong, maka dia harus nunggu rekalibrasi. Nah itu dia yang banyak ditanyakan, Pak rekalibrasi diperpanjang nggak nih Pak? Kan tanggal 30 Juni selesai, sementara bulan Juni ini kan lockdown terus ya. Sekali lagi kita sudah memohon dan mari kita sama-sama doakan ya. Dan insya Allah kerajaan Malaysia akan mengeluarkan keputusan yang terbaik ya dalam masalah ini. Kita sabar saja ya. Yang penting jangan sekali-kali menggunakan jalur yang apa itu, jalur tidak resmi lah ya, jalur tidak resmi, karena ini akan membahayakan diri sendiri. Apalagi kalau sudah jalurnya tidak resmi, pulangnya tidak tes PCR, dan nanti sampai rumah keluarganya ketularan semua. Nah ini kan nanti tetangga-tetangganya ketularan semua, cilaka lagi ya. Bersabar lah ya, bersabar. Dalam beberapa hari ini saya yakin kerajaan Malaysia akan memberikan keputusan yang terbaik lah ya. Saya tidak bisa bilang ya atau tidak, tetapi saya punya keyakinan lah ya, karena kita sudah memohon juga, dan saya yakin yang terbaik adalah ini diperpanjang. Itu harapan kita semua, dan saya kira kerajaan Malaysia pun paham ya bahwa ini memang baik untuk Malaysia maupun untuk Indonesia lah ya. Oke. Ya, sahabat KBRI, jadi Pak Dubes ini sudah mengusahakan untuk merayu kerajaan Malaysia agar program rekalibrasi pulang diperpanjang. Tapi kita sama-sama bersabar menunggu keputusannya, semoga yang terbaik ya keputusannya. Ya, lalu ini ada yang nanya lagi Pak, persyaratan untuk pulang ke tanah air. Persyaratannya? Iya. Ya tergantung ya. Yang jelas kalau dia kosong katakanlah ya. Kosong berarti kan harus bayar kompon ya, 500 kalau orang dewasa, kalau anak-anak 100 ya. Tentu harus beli tiket ya, kemana pulangnya, kapal terbang atau kapal laut ya, ke Batam atau kemana ya. Yang ketiga ya harus tes PCR 3 hari sebelum dia terbang ya, gas ya. Nah, itu yang syarat secara umum ya. Jadi tapi kalau dia punya permit ya tinggal beli tiket, tes PCR ya bisa langsung pulang ya. Nggak apa-apa. Ya, jelas ya, jadi syaratnya tentunya bayar compound, PCR, dan juga punya tiket. Ya, lalu juga PCR-nya seperti yang Pak Dubes tadi bilang, jangan yang kaleng-kaleng, tapi yang asli, supaya kita sampai tanah air, jangan sampai kita kena pidana, kena denda, lalu sampai merugikan orang-orang di sekitar gitu kan. Jadi pastikan pulangan lewat jalur resmi, dan juga PCR-nya PCR yang resmi juga, yang asli ya. Oke, lalu Pak, kalau ada permit pulang nggak boleh masuk ke Malaysia lagi ya? Kalau pulangnya dia punya permit pulang, dia boleh masuk lagi ya. Karena kan dia tidak masuk blacklist ya, istilah senarai hitam ya, orang hanya dia perlu mengajukan visa ya melalui aplikasi My Travel Pass ya. Jadi boleh, nanti tinggal apakah disetujui untuk kembali lagi ke Malaysia. Tetapi yang ini juga penting nih. Selama masa pandemi ini, Malaysia ini kan tertutup nih untuk pekerja asing ya. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, yang punya saudara di Indonesia atau teman atau saudara ya, jangan sekali-kali masuk Malaysia dengan cara menerobos ya, dengan cara ilegal. Ini sudah banyak sekali yang ketangkap ya. Jadi tolong sampaikan ya kepada saudara-saudaranya di Indonesia, kepada teman-temannya, jangan sekali-kali masuk melalui jalur yang tidak benar, karena pasti akan kena tangkap ya. Ini penjaganya ketat sekali ya, ada namanya operasi benteng ini. Jadi sabarlah ya. Di sini pun situasinya sedang sulit kan. Yang di sini aja mau pulang gitu kan. Yang di sini mau pulang ada kesulitan. Nah, kok ya ini yang dari Indonesia malah mau masuk gitu ya. Jadi ini tolonglah ya diingatkan. Ini satu lagi ya, yang namanya rekalibrasi itu bukan hanya untuk pulang. Kalau nanti rekalibrasi diperpanjang, ini juga artinya yang rekalibrasi tenaga kerja
itu pun diperpanjang juga. Jadi yang punya majikan ya, punya dokumen paspor yang sudah mati misalkan atau ada kopinya, nanti bisa ikut program rekalibrasi tenaga kerja. Ya sekarang ini udah banyak tuh yang diluluskan oleh KBRI, ada majikannya sudah bayar deposit, lalu kita keluarkan paspor baru ya kepada teman-teman yang memenuhi syarat untuk ikut rekalibrasi tenaga kerja ya. Jadi rekalibrasi itu bisa pulang kalau memang sudah tidak mau bekerja atau tidak ada majikannya, bisa juga untuk yang kerja di sini ya apa ya, diputihkan gitu ya, semacam pemutihan. Dan untuk yang rekalibrasi tenaga kerja ini semua biayanya ditanggung oleh majikan ya. Dia majikan yang tanggung, jadi majikan yang ngurus semuanya ya, majikan yang ngurus semuanya. Oke, ya. Pak, ini kita lagi serius-serius gini, ada lagi Pak nih yang godain Bapak nih Pak. Semoga Ibu nggak marah nih Pak. Katanya Pak Dubes masih ganteng, masih mau kawin lagi nggak di Malaysia? Aduh, bener-bener nih sahabat KBRI. Jaya. Mau sih mau, tapi nggak berani lah. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut lagi ya Pak. Pak, ini saya mau nanya, kalau visa ikut suami mau pulang melawat orang tua, boleh masuk lagi nggak ke Malaysia? Tadi lewat My Travel Pass itu. My Travel Pass itu ya. Nanti masuk mau waktu mau kembali ke sini, atau bisa juga diurus sebelum dia berangkat. My Travel Pass ya. Nanti ada kelulusan, nanti tinggal ambil visanya di kedutaan Malaysia di Indonesia ya, atau konsulat jenderal Malaysia yang ada di beberapa kota ya, di Medan kalau nggak salah, Medan, Pekanbaru, di Kalimantan kalau nggak salah, itu di Pontianak atau mana gitu ya. Ya intinya boleh, tetapi harus mengajukan re-entry permit ya, izin masuk kembali melalui My Travel Pass ya. Pak, ini kita tanya lagi, balik lagi ke compound ya Pak. Gimana jika visa mati di masa lockdown pertama tahun 2020? Apakah masih harus bayar compound? Ini kan sebetulnya kan sudah ada keringanan waktu itu ya. Bagi mereka atau teman-teman yang masuk melalui dengan pas lawatan ya, pas lawatan sosial ya, atau turis lah gampangnya itu, pada tahun 2020 itu dibolehkan untuk pulang ya ke Indonesia tanpa harus membayar kompon sampai dengan waktu itu 21 April ya waktu itu. Nah, ini tentunya diharapkan teman-teman sudah pulang ya, yang masuknya melalui pakai visa sosial atau visa turis itu boleh. Nah, tetapi kalau visa kerja dia mati ya, visa kerja dia mati ya, nanti majikannya harus ini dulu tuh ke immigration, bisa nggak dia diperpanjang. Mestinya waktu itu majikannya kan bisa diberikan special pass ya. Tetapi yang saya lihat selama ini, kalau majikannya mau ini, dia bisa tuh ya, sepanjang visanya mati itu di masa PKP ya, PKP ini itu boleh ya, boleh diperpanjang. Dan kita pun ya bisa menggantikan paspor yang mati sepanjang dia ada permitnya yang mati di masa PKP, paspornya tetap bisa diperbarui ya, diperbarui. Pak, ini lagi ya, aduh sahabat KBRI, kalau lari dari majikan, boleh nggak buat paspor dan permit lagi Pak? Ya ini kalau lari dari majikan dan majikannya itu sudah melaporkan bahwa dia lari, ya nggak bisa karena jadi ya jangan lari-lari lah ya. Lebih baik kalau ada masalah dibicarakan dengan majikan ya. Kalau ada permit, ada masalah dengan majikan, bicarakan dengan majikan. Kalau tidak bisa ada kesepakatan, bisa minta mediasi ke KBRI untuk dimediasi ya. Nah, tapi kalau sudah lari-lari ini justru jadi sukar ya, jadi sukar. Dan dia kalau dia lari minta permit lagi, dia tidak akan dikasih karena majikannya sudah melaporkan. Majikannya sudah melaporkan bahwa si A ini lari dari saya, itu nanti dia tidak akan dapat permit lagi tuh. Oke. Jadi sebelum lari mikir dulu ya sahabat KBRI, kalau bisa jangan sampai majikannya nanti sudah laporin ke pihak berwenang lalu jadi merugikan sahabat KBRI sekalian. Nah, tapi kalau misalnya mau dimediasi KBRI, mereka bisa WA atau boleh kan, ada nomor itu tuh tenaga kerja tuh ya. Ada hotline tenaga kerja kan ada biasanya. Oke.
Ada Yang itu. memiliki masalah bisa WA ke hotline tenaga kerja dan PMI ya. Itu 01762 40 500 ya. Iya. Yang terkait dengan masalah ketenaga kerjaan, misalkan ada gaji tidak dibayar, majikannya ya mukul-mukul barangkali gitu ya. Atau yang pokoknya ada sesuatu yang terkait dengan majikan, gaji tidak dibayar, kerjanya kecapean atau bagaimana, silakan hubungi bagian ketenaga kerjaan. Itu nomornya sudah ada tuh, 01762 40 500 ya. Tolong dicatat tuh, siapapun yang memiliki masalah ketenaga kerjaan, masalah dengan majikan, silakan berhubung dengan nomor atasnya ketenaga kerjaan. Oke, ya. Pak, ini bagaimana dengan WNI yang positif COVID di Malaysia? Ya harus diobatin kan. Jadi gini ya, kalau ada badan merasa tidak nyaman atau panas, batu-batu, sebaiknya tes COVID ya. Nanti kalau positif, misalkan positif, nanti ada arahan dari pihak KKM atau Kementerian Kesehatan Malaysia, apakah harus karantina di rumah atau nanti akan dijemput ke rumah sakit Sungai Buloh atau ya rumah sakit untuk COVID lah ya. Nah, tetapi ya yang penting adalah tetap jaga protokol ya, jangan tetap di rumah ya, pakai masker, cuci tangan. Nah, kalau badan merasa tidak sehat, batu-batu, temperatur tinggi, ya sebaiknya tes PCR supaya ketahuan ya, atau tes antigen lah. Antigen juga boleh, kalau positif nanti bahkan akan ada arahan dari Kementerian Kesehatan, dan semua yang pasien yang COVID itu nanti akan dibawa oleh Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan yang akan mengurusnya lah ya. Oke, ini balik lagi yang tanya soal pulang nih Pak, gimana ada permit tapi mau pulang terus tapi nggak mau ke Malaysia lagi, apakah harus pakai memo? Enggak, nanti tinggal majikannya itu membatalkan permitnya. Jadi bisa namanya ICOM ya, ICOM itu bisa online saja. Nanti majikannya bilang ke majikannya, tolong permitnya dibatalkan, dan itu punya waktu kalau nggak salah seminggu atau 10 hari untuk pulang. Ya. Majikannya itu akan membatalkan, sebab kalau majikan tidak membatalkan permitnya, maka majikan tidak boleh merekrut mengambil tenaga kerja lagi. Ya. Jadi bicarakan baik-baik dan ada kesepakatan dengan majikan, dia mau pulang, tidak mau kembali lagi, mungkin sudah ada pacarnya di Indonesia atau bagaimana, ya, atau mau kawin, barangkali biasanya begitu ya. Mau kawin ya nggak apa-apa, bilang ke majikannya minta dibatalkan permitnya, lalu ada waktu seminggu atau 10 hari gitu ya, pulang. Pak, ini kalau dia udah minta pulang sama majikan tapi nggak dikasih Pak, padahal maksudnya yang resmi apa yang pakai permit? Gimana nih Pak? Kalau ya lapor, kan ada lapor ke tenaga kerja. Oke. Sepanjang kontraknya sudah habis ya. Jadi kalau kontraknya sudah habis, mau pulang, majikan tidak mengizinkan, silakan lapor ke bagian tenaga kerja, itu yang nomor yang tadi disebutkan itu, yang 01762 40 500 ya. Kan prinsipnya majikan itu tidak boleh memaksa orang untuk bekerja. Tapi ingat ya, kontraknya sudah selesai. Tapi kalau minta berhenti di tengah-tengah kontrak atau kontrak belum selesai, tentu kan ada hitung-hitungannya. Karena kan majikan juga rugi kan, majikan sudah bayar revi, bayar permit dan lain-lain ya. Jadi harus dibicarakan baik-baik lah ya, dengan majikan. Tapi yang penting jangan lari. Nanti kalau lari jadi tambah susah urusannya gitu ya. Minta mediasi ke KBRI ya, ke nomor tadi yang saya sebutkan itu. Oke, siap. Jadi ya sahabat KBRI, kan kita mulainya baik-baik, kita akhirnya juga ada baik-baik ya sama majikan. Kalau ada masalah jangan ragu-ragu untuk kirim saja ke hotline tenaga kerja KBRI Kuala Lumpur 017 624 00 500. Ya, itu sudah di-pin komen ya di layar untuk nomor telepon haduan KBRI Kuala Lumpur, bisa di-save di handphonenya masing-masing. Lalu ini Pak, gimana tanggapan Bapak tentang majikan atau company yang tidak membuatkan permit bagi pekerjanya Pak? Padahal sudah minta tolong.
nggak boleh. Majikan itu tanggung jawab majikan ya. Cuma begini ya, yang harus juga diketahui, kalau majikan mempekerjakan karyawan atau pegawai yang kosong, itu majikannya sama-sama melanggar hukum tuh. Ya, jadi boleh dilaporkan karena mengurus permit itu adalah tanggung jawab majikan. Kalau majikan tidak menguruskan permitnya, boleh dilaporkan juga. Ya, boleh dilaporkan, Pak, ini majikan saya nggak mau menguruskan permit, ya, gitu ya. Boleh dilaporkan karena prinsipnya kan semua pekerja asing di sini harus punya permit, ya. Jangan kosongan. Kalau kosong nanti urusannya jadi susah lah ya, ribet ya. Ini juga pelajaran ya. Mumpung ada pandemi ini, nanti ke depan kita jangan datang ke sini dengan kosongan lewat jalur belakang. Nah, begitu terjadi kondisi seperti ini, semua jadi sulit ya. Tapi kalau semuanya legal gitu kan, mau pulang aja, nggak ada masalah ya. Ya Pak, ini pertanyaannya mendasar banget ya Pak. Kalau nggak punya paspor, bisa masuk Malaysia nggak? Lah, ya nggak bisa. Punya paspor aja belum tentu bisa. Ya. Kalau tidak ada visa, apalagi nggak punya paspor gitu kan. Ya. Jadi ya ini ya, jangan coba-coba masuk Malaysia melalui jalur belakang, melalui nerobos lah gitu ya. Misalkan nggak punya paspor, nggak punya visa, maksa aja masuk melalui jalan tikus gitu ya, pakai kapal, jangan ya. Ini sangat berbahaya, hukumannya berat sekarang ya. Karena pelanggarannya bukan hanya pelanggar keimigrasian, tetapi melanggar undang-undang kesehatan. Ya, karena berarti kan dia datangnya masuk tidak fit tes COVID ya. Ini hukumannya berat. Jadi jangan sekali-kali ya masuk Malaysia dengan cara yang tidak benar. Harus ada visanya ya. Apalagi kalau tadi bilang nggak ada paspor gimana? Ya nggak ada paspor ya pasti nggak bisa. Kecuali kalau mau ditangkap. Tapi jangan ya, susah ya ditangkap sekarang, nggak usah keluar-keluar. Jangan sampai kita masuk depo ya, karena pasti lebih menderita ya. Lebih baik di Indonesia ya. Di Indonesia pun kalau mau bekerja ya optimis, insya Allah ada jalan lah ya. Pak, ini masih ada yang nanya nih Pak, di masa lockdown ini apakah KBRI buka? Saya mau sambung paspor. KBRI tutup selama lockdown ya, karena kita juga kan harus mematuhi aturan kerajaan Malaysia ya. Immigration aja tutup ya. Nanti kalau kita buka nanti ada kerumunan ya. Tentu kita melanggar aturan Malaysia. Jadi selama lockdown KBRI tutup, tidak ada pelayanan ya. Tetapi kalau sudah lockdown dibuka, yang sudah punya jadwal temu janji itu nanti akan dikasih jadwal yang baru ya, dikirim jadwal yang baru melalui email dan juga SMS ya. Jadi tunggu saja, tidak perlu daftar lagi, tidak perlu daftar STO lagi. Kecuali kalau memang belum punya atau belum daftar STO, silakan daftar STO ya. Jadi kita tutup sampai nanti lockdown dicabut ya. Kalau lockdown kalau pemerintah Malaysia bilang oke, tidak lockdown, immigration buka, maka kita pun akan buka. Jadi jelas ya sahabat KBRI, selama lockdown ini KBRI tutup, Immigration Malaysia juga tutup. Tapi bagi yang memiliki janji jangan khawatir, nanti jadwal barunya akan dikirim melalui SMS ataupun email. Lalu ini ada yang nanya SPLP Pak. Kalau mau buat SPLP tapi nggak punya dokumen apa-apa gimana? Saya ada 2 anak pun nggak punya dokumen. Tolong Pak, gimana nih Pak Dubes? Ini pertama punya anak nih ya, punya anak kecil banget ya. Kosong barangkali, ibunya kosong juga nggak ada dokumen ya. Yang jelas satu, ibunya harus punya dokumen dulu ya. Misalkan tidak ada kopi paspor, tidak ada KTP, ya coba kakak minta hubungi keluarganya di Indonesia ya. Apakah ada kopi kakak misalkan yang ada nama ibunya itu ya. Itu boleh nanti keluarganya suruh kirim ke Indonesia ya, ke Malaysia ya. Mungkin ada kopi kakak atau ijazah atau apapun ya, yang menjelaskan bahwa si ibunya ini adalah orang Indonesia ya. Kalau itu pun nggak ada ya, minta saudaranya, apakah dia orang tuanya, apakah dia adiknya, ataukah dia anaknya, atau suaminya, barangkali kalau ada suaminya di sana, minta semacam surat keterangan bahwa si ibu ini, katakanlah Siti, adalah benar anak saya, atau benar adik saya,
tinggal di sini, lalu surat itu diketahui oleh kepala desa. Kepala desanya di sana ya, diketahui kepala desa, nanti kirimkan ke sini. Nah, kalau itu sudah dikirimkan ke sini, ibunya akan kita buatkan SPLP setelah diwawancara dulu nih oleh atas hukum atau bagian konsuler. Kalau ibunya sudah punya SPLP, maka sekarang tinggal ngurus anaknya. Pak, anaknya pun nggak punya klinik ada nggak ya? Ada surat dari klinik nggak? Kalau surat dari klinik nggak ada, mungkin dari akuan sumpah ya. Boleh nggak? Kalau tidak ada, boleh dari kepala kampung ya, di mana tempat tinggal, yang menjelaskan bahwa anaknya si anak ini adalah benar anak dari si ibu ya, si anaknya Siti gitu ya, anak Siti ya, yang lahir tanggal sekian, lalu surat kepala kampung itu nanti dicop dan ada 2 saksi. Siapa orang yang tahu ya, yang tahu bahwa si anak ini adalah betul anaknya Siti. Ya, mungkin orang yang tinggal sama-sama satu kongsi atau gimana ya. Tetapi yang jelas harus ada surat kepala kampung dan 2 orang saksi yang tahu betul bahwa si anak ini adalah betul anaknya Siti. Nah, kalau ini sudah, nanti anaknya kita buatkan SPLP juga ya, lalu nanti ikut rekalibrasi pulang. Jadi semuanya harus punya dokumen dulu. Ya. Lalu Pak, jadi kan ibunya ini kalau dia nggak punya dokumen, dia harus minta dokumen sama orang di kampung ya. Entah itu ijazah, kartu keluarga. Apakah boleh difoto di WA saja atau harus dikirim aslinya Pak? Kemana? Difoto boleh. Oke, jadi difoto aja boleh ya, simpel ya. Oke, yang penting ada dokumen asli yang menunjukkan kalau memang dia warga negara Indonesia. Dan tinggalnya di mana? Oke, dan tinggalnya di mana? Ya, di mana itu. Nanti kan harus ada yang datang, dia mau pulang kemana datangnya kan? Kampung apa? Kampung Diwo apa kampung di mana gitu lah ya. Lalu Pak, nanti kalau dia ibunya mau bikin SPLP, apakah ibunya bikin dulu atau bisa, kan harus temu janji online nih, apa anaknya bisa sekalian daftar gitu Pak? Enggak, anaknya nggak usah daftar. Oh, anaknya nggak perlu daftar? Nggak perlu daftar. Okay. Nanti begitu ibunya selesai sidik jari gitu, nanti anaknya langsung diproses. Kalau anaknya tuh nggak perlu pakai temu janji sendiri, dia nanti nunggu proses ibunya. Begitu ibunya sidik jari ya, lalu anaknya bisa ikut proses. Jadi selesaikan dulu proses ibunya. Gitu. Oke, jelas ya sahabat KBRI. Lalu Pak, ini ada yang tanya, apakah ada antisipasi KBRI untuk meminimalisir orang-orang kosong di Malaysia? Harusnya yang bikin kosong kan teman-teman sendiri gitu kan. Harusnya yang justru kita inginkan adalah adanya kesadaran ya, adanya kesadaran seluruh warga negara Indonesia yang mau ke Malaysia ya, jangan melalui jalur yang tidak benar. Akhirnya di sini kosong dan menjadi masalah ya. Ini tolong diingat ya. Kalau dulu ya sebelum ada COVID, mungkin itu biasa ya, orang lalu lalang datang ke sini bebas visa lalu kerja. Tetapi nanti nggak mungkin lagi begitu ya, nggak mungkin lagi begitu. Malaysia tidak mungkin ambil resiko dengan membiarkan orang masuk secara ilegal. Itu nggak mungkin lagi ya, pasti akan dikenai hukuman yang berat ya. Jadi dengan adanya COVID ini saya kira ya, ini menjadi momentum untuk mengurangi jumlah orang Indonesia yang kosong di sini ya. Ini justru dari teman-teman sendiri ya, harus ada kesadaran bahwa kalau bekerja di sini secara kosong dan terjadi musibah seperti yang sekarang ini, maka situasinya justru akan sulit sendiri ya, akan sulit sendiri. Ini pelajaran ya, COVID ini memberikan pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau bekerja di negara lain, termasuk di Malaysia, harus mengikuti aturan yang benar ya. Karena kalau tidak benar, resikonya mau pulang susah atau masuk lock up. Nah ini mau nggak kerja ya, nggak punya majikan, nggak kerja, mau makan susah, atau resiko masuk lock up. Ya ini harus dijaga betul ya. Jadi marilah kita sama-sama dengan adanya COVID ini sebagai suatu pelajaran ya, ke depan jangan sekali-kali masuk Malaysia melalui jalur yang tidak benar ya, karena resikonya sangat berat dan pasti akan sulit sendiri di sini. Ya, jadi masuknya yang benar supaya nanti di Malaysianya pun tidak keributan sendiri gitu ya, karena masalah-masalah yang ditimbulkan karena masuk yang tidak benar. Lalu Pak, ini ada yang udah lama di Malaysia, sudah 30 tahun di Malaysia. Paspornya tidak pernah diperbarui, sudah punya IC.
Bagaimana caranya memperbaharui paspor yang lama? Ini ASI apa? IC. ASI merah atau ASI biru? ASI merah mestinya ASI ya. merah biasanya kan, Pak. Paspor 30 tahun. 30 tahun memang ada paspornya masih ada. Nah, ini harus ditanya lagi nih. Udah 30 tahun ya. Pasti udah. Iya ya, tapi nanti dilihat aja lah, dibuat aja apa namanya, buat temu janji aja ya. Nanti kita lihat, silakan buat temu janji ya. Yang punya IC merah ini ya. Nanti kalau memang bisa diberikan paspor ya bisa diberikan paspor karena dia kan punya IC merah, artinya dia berdomisili di sini. Prinsipnya bisa ya sepanjang IC-nya itu masih berlaku ya, IC merahnya. Lagian udah 30 tahun baru nanya sekarang gimana sih Iya. ini yang nanya. Oke. Mana aja Bapak? Udah ada kopi baru nanya Pak. Nah, ini Pak mau minta bagian konsultasi ke bagian hukum. Bagian hukum ada juga kan nomornya? Ada juga kan ya. Ada, itu ada nomornya itu bagian hukum tuh 0172 itu ada tuh lah, pokoknya lihat aja tuh di situ tuh ya 0172660792. Ya, itu bagian konsultasi hukum. Ini konsultasi hukum ini bagian kewarganegaraan ya, bukan masalah hukum apa pidana atau hukum apa gitu ya. Ya, Silakan hubungi nomor itu. Sahabat KBRI boleh dipantau ya, atau mungkin di screenshot itu udah ada nomor-nomor untuk menghubungi KBRI jika sahabat KBRI ada masalah hukum, bukan masalah hukum, masalah kewarganegaraan, kontak atas hukum, masalah tenaga kerja, majikan, bisa kontak itu yang nomor dengan tenaga kerja. Jadi boleh dicatat itu nomornya sudah di pin oleh admin FB KBRI Kuala Lumpur. Ya, Pak. Saya udah kawin sama orang Malaysia, tapi udah di blacklist. Boleh masuk Malaysia nggak Pak? Ya namanya blacklist ya. Kalau udah di blacklist berarti ya nggak boleh kan, blacklistnya berapa tahun ya, berapa tahun. Tetapi yang jelas ya ini harus jelas dulu statusnya. Ini kawinnya kawin resmi ya, dengan ada kawin apa istilahnya, kawin resmi lah ya, atau kawin di kawin siri, atau orang sini bicaranya kawin agama bicaranya ya, biasanya disebut kawin agama. Nah kalau yang kawin agama atau kawin siri atau kawin bawah tangan apapun namanya ya, yang tidak resmi, yang tidak ada sertifikatnya gitu ya, ini susah ya, karena kan secara hukum tidak ada bukti bahwa ini adalah istrinya dari si orang Malaysia ini ya. Ini agak sukar, ini banyak mengalami kesulitan justru karena kawinnya itu kawin kawin agama istilahnya ya, atau kawin siri atau kawin apalah gitu ya. Tapi yang jelas bukan kawin agama. Ini agak sukar ya. Termasuk untuk pengurusan visa ikut suaminya juga pasti nggak bisa ya, karena kan tidak ada bukti kalau dia istrinya. Pengurusan kalau pengurusan visanya nggak bisa, pengurusan dokumen Indonesia pun akan sukar juga ya. Jadi kalau mau kawin ya kawin yang benar lah ya, prosedur yang benar ya, secara resmi gitu ya. Oke, lalu ini Pak Dubes, paspor mati, apa bisa ikut rekalibrasi tenaga kerja? Bisa. Yang penting satu, ada majikannya, ya, majikannya yang ngurus. Jadi majikannya itu harus ngurus ke imigrasi dulu, dan majikan itu harus bayar deposit 500 ringgit. Kalau sudah bayar deposit 500 ringgit itu, nanti majikannya suruh buat temu janji dengan atasan tenaga kerjaan ya, ada ini sendiri, ada linknya sendiri ya untuk yang ikut rekalibrasi. Nanti boleh ditanya ke nomor tadi itu. Nah nanti akan dipanggil tuh majikan dan TKI-nya gitu ya, PMI-nya akan dipanggil untuk diwawancara. Nanti kalau dia lulus ya memenuhi syarat, maka akan diberikan paspor oleh KBRI ya. Udah banyak kok itu yang ikut tuh. Itu waktu sebelum lockdown itu banyak sekali yang udah dapat paspor ya, karena ada majikannya yang mau mengurus. Ngomong-ngomong sampai jam berapa nih? Ya Pak, kita udah 1 jam. Udah kering. Pak Dubes belum minum nih teman-teman. Iya kan kasih minum kenceng banget nih. Ini adminnya kejem ya nggak kasih minum. Oke Pak, kita lanjut apa gimana? Boleh 2 pertanyaan kali ya. Oke teman-teman, kita masih ada waktu untuk 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Silakan yang masih punya pertanyaan diajukan di kolom komentar FB KBRI Kuala Lumpur. Ya sambil nunggu Pak Dubes minum, teman-teman boleh langsung mengajukan pertanyaannya ya. Oke.
Ya, Pak Dubes, ini saya masuk tahun 2019 pakai pas pelawat. Saya mau pulang, caranya gimana ya Pak? Ikut rekalibrasi. Ikut rekalibrasi ya teman-teman. Oke, lalu ini tadi sama juga sih, tapi mungkin belum dengar tadi penjelasan Pak Dubes. Saya mau pulang, paspor asli ditahan majikan. Saya punya kopinya, gimana caranya biar bisa pulang? Buat SPLB. Dengan kopi paspornya itu nanti daftar online buat SPLP ya, nanti ikut rekalibrasi juga. Daftar online itu masih di antrean Antrean ya, antrean.kbrikl.id ya. Oke, jadi teman-teman, tadi sudah 2 pertanyaan terakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, sahabat KBRI yang sudah bergabung di Facebook Live hari ini. Terima kasih juga tentunya untuk Pak Duta Besar Hermono atas waktunya dan juga tanya jawabnya hari ini sangat bermanfaat buat kami semua kiranya. Lalu sebelum menutup, kiranya ada pesan-pesan Pak yang ingin disampaikan untuk sahabat KBRI semua. Ya, pertama mari kita patuhi aturan ya selama masa lockdown ini. Jangan sampai kita melanggar hukum, tetap melaksanakan protokol kesehatan yang penting ya. Itu satu ya. Yang kedua, mari kita memperkuat gotong royong lah ya sesama kita ya. Saling bantu-membantu, saling mengingatkan ya. Ini penting ya agar kita semua bisa melalui dengan baik. Kalau ada masalah apa silakan berhubung dengan KBRI. Saya yakin apabila semuanya kita kompak lah gitu ya, ada ormas, ada KBRI, ada masyarakat, ataupun paguyuban apapun namanya. Kalau kita semua orang Indonesia di sini kompak, insya Allah kita akan baik-baik saja ya. Amin. Jadi ini yang penting ya. Dan juga untuk yang rekalibrasi mau pulang atau mau ikut tenaga kerja, mohon bersabar ya. Mari kita sama-sama berdoa agar dan saya yakin ya kerajaan Malaysia akan memberikan kemudahan ya untuk yang mau pulang maupun yang mau kerja kembali ya. Dan terakhir ini yang penting juga nih, kalau yang mau pulang nanti jangan sekali-kali pakai tes PCR yang kaleng-kaleng istilahnya, kaleng-kaleng atau KW17 ya. PCR KW17 atau PCR kaleng-kaleng, karena ini akan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga dan merugikan masyarakat secara umum ya. Jadi jangan sekali-kali lah kita menggunakan ini, karena ini banyak kasus dan juga ini sekarang bisa dipidana tuh, bisa dipidana masuk lock up juga di Indonesia kalau terbukti palsu ya. Itu. Dan yang terakhir sekali jangan pulang ke Indonesia melalui jalur tikus atau jalur belakang ya, atau apa namanya, jangan ya. Lebih baik kita bersabar menunggu program rekalibrasi. Itu pulang jalur belakang pun bayar juga loh, bukan berarti gratis. Iya. Itu bayarnya bisa lebih mahal malah ya. Berapa tuh Pak kira-kira bayarnya Pak? Nggak tahu. Tapi pasti bayar lah, nggak mungkin gratis kan? Mungkin lebih mahal ya, Jadi lebih baik bersabar, jangan sekali-kali pulang melalui jalur belakang. Dan tolong sampaikan kepada saudara, kepada teman-teman yang ada di Indonesia, jangan sekali-kali masuk Malaysia melalui jalur belakang juga. Ini hukumannya berat dan pasti ketangkap. Ya, kemungkinan besar ketangkap lah ya. Kalau enggak pun, kalau katakanlah tidak ketangkap, sampai sini pun susah mau ngapain ya. Mau ngapain juga. Sekarang kerja pun ya tidak gampang ya. Nanti mau malah susah di sini. Lebih baik tunggu di Indonesia, cari kerja di Indonesia sampai keadaan baik ya. Jadi saya kira itu saja, dan marilah kita sama-sama mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa melalui masa yang sulit ini dengan baik. Dan sekali lagi marilah kita sama-sama tetap kompak ya, tolong menolong, bahu membantu. Jangan justru di situasi yang ini saling berantem ya. Disinilah saatnya kita diuji ya. Kita sekarang ini sedang diuji kesabarannya, diuji solidaritasnya ya, dan diuji rasa persaudaraannya. Sekarang ini adalah ujian yang sedang kita hadapi, dan insya Allah kita semua akan lulus menghadapi ujian ini. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman warga negara Indonesia,
jaga kesehatan ya, tetap sehat ya, dan tetap optimis ya, tetap optimis, tetap positif. Insya Allah kita semua bisa melalui ujian ini dengan baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Dubes, terima kasih banyak juga sahabat KBRI semua. Kita sama-sama optimis untuk menghadapi lockdown yang kali ini. Semoga kita bisa melewati ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes. Ya, akhir kata kami dari KBRI Kuala Lumpur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap sehat.